Hai, saya Rino Wicaksono. Saya seorang arsitek, perancang kawasan, dan juga perencana wilayah. Mohon bisa subscribe, likes, and comments. Saya akan selalu menanggapi semua komen dari Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Pak. Pasal 21 ini menjadi dasar kami untuk otonomi tentang pembangunan anak ini selain Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah tentunya. Saya kira begitu, dan nanti setelah acara Wika baru kita break ya. Ini pohon ini itu bisa digunakan sebagai alat bermain. Ini bisa dipasang tangga, kemudian bisa dikasih konstruksi di mana anak-anak bisa memanjat dan bermain di atas pohon. Jadi pohon ini itu bisa digunakan sebagai perabot sebenarnya. Bisa digunakan sebagai perabot bermain dan harus dimodifikasi, harus ditambahin. Dan itu boleh. Nah, kemudian kalau di dalam pedoman kita lihat itu kan ada titian ya, ada titian. Nah sebenarnya lebih baik lagi kalau kita itu tidak usah menggunakan beton seperti ini, tetapi justru membuat titian sehingga anak-anak berjalan di atas titian gitu, titian keliling gitu misalnya. Jadi dibuat perabot bermain itu juga menjadi atribut daripada taman gitu. Jadi supaya menarik kombinasi ya taman, ya ruang bermain, ya bisa digunakan untuk bermain, ya indah gitu juga sekalian. Ya, kalau kita lihat ruang bermain ini kan bercampur. Batasnya antara ruang bermain dengan taman untuk masyarakat umum itu tidak ada. Nah, sehingga kemudian menjadi rentan terhadap tindakan kriminalitas seperti penculikan anak. Nah, oleh karena itu harus ada CCTV. CCTV harus ada ruang monitornya di mana ada penjaganya. Di luar itu juga harus ada penjaga, entah itu satpam, entah itu security atau volunteers ya. Tapi harus ada penjaga yang mengamati anak bermain. Dan kemudian orang yang bermain, anaknya itu juga harus ditanyain sama penjaga. Yang mengantar siapa? Nah, yang mengantar itu juga harus ada. Jadi harus ada pengantarnya. Dan itu kemudian diusahakan mengisi buku tamu. Jadi penjaga bawa buku tamu, tanya, Anda bermain di sini, nah tolong ini diisi dan seterusnya begitu, sehingga teridentifikasi. Nah kemudian CCTV juga harus merata, sehingga ketahuan kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu terlihat, terdeteksi. Syukur sebelum terjadi sudah bisa diantisipasi. Kira-kira seperti itu. Dan harus ada alat untuk memberitahu
bahwa terjadi sesuatu, misalnya kebakaran atau ada hal lain yang berbahaya, ada anak jatuh misalnya, yaitu kentongan atau gong atau peluit ya. Kemudian harus ada kotak P3K. Syukur ada semacam puskesmas pembantu kecil gitu. Nah, harus ada semacam itunya. Jadi kalau misalnya ada yang terluka, itu bisa diambilkan obat dengan cepat. Nah, kotak P3K itu bisa diletakkan di beberapa tempat. Bisa di sana dan di sana misalnya, karena cukup berjauhan, misalnya dekat dengan sampah. Jadi antara kotak P3K itu hanya untuk pertolongan pertama sesaat. Sesudah itu harus segera bisa dibawa ke semacam pustu atau puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan itu aksesnya juga harus jelas. Kemudian evakuasi bencana itu juga harus jelas. Kalau misalnya terjadi bencana, maka kemudian arahnya harus kemana, itu harus ada tulisan dengan cat ya, cat yang menyala kuning biasanya, ditulis jalur evakuasi, lalu ada panahnya. Jadi jelas kalau saya melihat tanda itu, saya harus lari ke arah mana gitu. Jadi ada tanda dengan panah dengan warna yang jelas dan tulisan jalur evakuasi. Nah, sehingga kemudian juga ada evacuation zone atau tempat orang berkumpul kalau ada apa-apa, misalnya kebakaran atau terjadi ledakan atau terjadi gempa misalnya, seterusnya semacam itu.